karakter yang ketiga ini Allah mencoba menjelaskan kepada kita bahwa wahai manusia, aku ciptakan engkau dan di dalam diri kamu itu ada potensi bahwa engkau merasa bangga. Layat Allah. Coba kita lihat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, faktor-faktor apa yang terkadang membuat kita itu merasa memiliki rasa bangga dalam diri kita? Iya. Ayat berikutnya yang menjelaskannya. Ar-ra'ahu istaghna. Inna insana la yatagha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Mengapa? Karena ar-ra'ahu istaghna. Melihat dirinya istaghna. Apa itu? Tidak butuh kepada orang lain. Ya. Al-ghina dari berakar kata dari kata al-ghina. Apa itu ghina? Kaya. Ya, kaya. Kenapa Allah dikatakan al-ghani? Yang kaya, kenapa? Karena bahasa Arab ketika dikatakan kaya berarti nggak butuh kepada orang lain, nggak butuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan kaya karena tidak butuh kepada makhluknya. Ya. Tetapi manusia pun bisa dikatakan kaya apabila memiliki banyak fasilitas hidup. Kenapa? Karena tidak butuh kepada ketergantungan orang lain. Ya. Nah, ketika kita memiliki fasilitas hidup yang sempurna dan pada ketika itu timbul perasaan, loh, kok kayak saya tidak butuh banyak kepada ketergantungan kepada orang lain, maka timbullah perasaan melampaui batas. Ketika perasaan itu muncul, maka syaitan mencoba untuk menyalip pikiran kita dan mencoba untuk menggerogoti hati nurani kita dengan mengatakan bahwa memang engkau the best. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas ya, engkau mendapatkannya. Ar-ra'ahu istaghna. Oleh karena itu, apabila hal ini muncul, maka kita mencoba menanggulanginya dengan mengatakan bahwa hadza min fadli rabbi. Semua ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkuru am akfur, kata Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an. Semua ini merupakan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada saya sebagai cobaan, apakah aku bersyukur atau ingkar. Ya. Kemudian dalam surah Al-Ma'arij Allah mengatakan, Innal insana khuliqa halu'a. Saya rasa ayat ini sangat populer. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi kejiwaan yang suka mengeluh. Ya. Summer datang, panas banget. Winter dingin, hujan, raining, ya macam-macam ya. Tidak pernah lepas ini. Dikit ada sesuatu yang tidak sesuai mengeluh, ya berkeluh kesah. Ketika mendapatkan ya yatamasahu syarru jazua. Apabila mendapatkan semacam asyar itu artinya semacam kesusahan atau sesuatu yang kurang baik, yatamasahu syarru jazua, dia mengeluh. Ataukah dengan kata lain, apabila rezekinya dikurangi, maka dia menjadi kikir. Makna jazua. Wa idza massahul khairu manua. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan keran rezekinya semakin banyak, apa yang terjadi? Manua, maka dia mencoba menjadi kikir. Ya, jadi kira-kira semuanya menjadi keluhan. Begitu susah hidup, rezekinya dikurangin, menjadi mengeluh. Kok begini terus, ya kapan ya, sudah bertanya-tanya terus. Kemudian yang menjadi intinya nanti bisa-bisa akhirnya yang dipersalahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok kita sudah berdoa kok enggak punya dijabah doa kita. Ya. Keluhan-keluhan kita. Kayaknya Allah tidak mendengar keluhan kita. Ya. Kita berdoa siang dan malam tetapi Allah tidak menjawabnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan kehidupannya, maka dia menjadi kikir. Inilah Bapak Ibu sekalian karakter manusia yang perlu kita pahami, bahwa siapapun
Selama dia sebagai manusia, maka dia memiliki potensi-potensi seperti ini. Saya dan siapapun, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia siapapun, memiliki sifat-sifat seperti ini. Dan sifat seperti ini tidak bisa dihilangkan. Cuman bagaimana kita berupaya untuk tidak memeliharanya, ya, dan berupaya kita melawan, berupaya kita memangkas, ya. Karena mencabut sampai ke akar-akarnya itu susah. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita tidak memelihara, tetapi mencoba untuk melawan. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, dalam surah Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, panggilan mesra kepada seluruh manusia. Manusia siapapun, apakah dia beriman atau tidak beriman. Ma garraka bi rabbikal karim. Indah sekali ungkapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai ancaman. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau lalai, ya, engkau ingkar kepada Tuhanmu? Ya, ini kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, wahai hambaku, aku telah menciptakan engkau, aku telah memberikan fasilitas hidup kepada engkau, ya, aku telah menurunkan agama sebagai hidayah kepada engkau, tapi kenapa engkau masih ingkar? Kenapa engkau tidak menjadikan agama itu sebagai teladan atau petunjuk? Ma garraka bi rabbikal karim. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan mengatakan Al-Karim. Al-Karim. Apa artinya Al-Karim? Kemuliaan. Ya, yang awalnya dikatakan ancaman, tetapi akhirnya kemuliaan. Melambangkan betapa mercifulnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan kita ditanya, apa sih? Ya, apa faktor apa yang paling banyak sehingga kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tanya dari kita masing-masing. Ya, tentu sebagaimana pada pembukaan tadi saya katakan bahwa yang paling berat adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Malaikat sih kerjanya hanya beribadah. Mengapa Bapak Ibu sekalian kerjanya hanya beribadah? Tidak punya hawa nafsu, tidak memiliki hawa nafsu. Dan tidak memiliki jenis kelamin. Tidak ada malaikat laki-laki, malaikat wanita, perempuan. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada jenis kelaminnya, tidak pernah makan. Kerjanya hanya beribadah. Kalau kita diberikan berbagai macam, ya, apa namanya, keinginan-keinginan seperti itu. Saya teringat ketika barangkali kita sudah pernah mendengarkan ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, merupakan perang yang menentukan betapa Islam bisa sukses sampai sekarang ini. Ketika itu adalah perang Badar. Sebelum perang Badar terjadi, Rasulullah berdoa bahwa ya Allah, apabila Engkau menganugerahkan kepada kami kemenangan, maka insya Allah mungkin agama ini akan tersebar. Tapi apabila pada perang Badar ini kami kalah, maka kami kemungkinan agama Islam ini tidak akan pernah tersebar kemana-mana. Dan setelah kemenangan itu terjadi dan Rasulullah pulang, maka beliau bersabda kepada sahabatnya, raja'na ya minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Kami pulang dari suatu jihad, ya, dari suatu usaha atau perang yang paling besar untuk menghadapi suatu perang yang lebih besar lagi. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, masih adakah perang yang lebih besar daripada ini? Masih ada, katanya, yaitu perang hawa nafsu. Ya. Kemudian ayat berikutnya, innahu kana li ayatina anida. Salah satu karakter manusia lagi yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, anida. Sesungguhnya manusia itu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap kebenaran Islam, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala anida. Anida artinya mengetahui kebenaran namun menolaknya. Ya, coba kita tanya diri kita masing-masing. Kira-kira ilmu kita sudah semakin banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ustaz datang kiri, ya, silih berganti, ya, workshop silih berganti, macam-macam ustaz dengan tipenya datang memberikan pencerahan kepada kita, pencerahan rohani, pencerahan intelektual, ya, macam-macam.
Dan saya yakin bahwa ilmu kita sudah semakin banyak. Yang kita butuhkan saat sekarang ini adalah mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang telah kita dapatkan. Kenapa? Karena karakter manusia adalah mengetahui kebenaran tetapi bermalas-malasan untuk melakukannya. Contohnya, salat tepat waktu. Kita kan sudah tahu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan terkadang kita malas melakukannya. Ya. Kita tahu bahwa salat tahajud itu luar biasa manfaatnya, tapi kok selimut itu semakin indah ya. Semakin menjelang subuh semakin indah. Ya. Kita tahu bahwa salat isyraq itu 2 rakaat setelah terbit fajar itu, ya, salat isyraq luar biasa. Ya. Kita tahu salat duha lagi, ya, bagaimana manfaatnya, dan kita tahu bagaimana masih banyak lagi yang lain. Tapi terkadang itulah tadi saya katakan bahwa hawa nafsu kita yang melindungi mata hati kita ini, melindungi mata kepala kita ini untuk melakukan kebaikan. Ada salah satu hadis yang sangat menarik, Bapak-Bapak sekalian, mengatakan begini. Idza adnaba 'abdun nukita fi qalbihi nuktatan soda. Apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka hatinya itu ada titik hitam. Berdosa lagi, bersalah lagi, titik hitam. Bersalah lagi, titik hitam. Hingga akhirnya kata Rasulullah, seluruh hatinya menjadi hitam. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan ketika hati menjadi hitam, maka pandangan kita itu sudah mulai tidak normal. Cara pandang kita sudah mulai tidak normal. Kebenaran kita jadikan seakan-akan abu-abu. Ya, kita tahu kebenaran tapi kita enggan untuk melakukannya. Salah satu penyebabnya. Maka bagaimana cara memutihkan hati kita? Yaitu dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Seperti contohnya Abu Jahal dan Walid bin Mughirah itu, saya rasa dia mengetahui banyak tentang agama Islam, tetapi mengapa mereka tidak melakukannya? Kenapa? Karena dia karena faktor-faktor kegengsian. Kemudian dalam surah Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tutikul halafin mahin, hammazin masyabin namin, manna'il lil khairi mu'tadin atim." Ini salah satu karakter manusia yang lain. Apa karakternya? Hammazin, berjalan kian kemari, penyebar fitnah. Astagfirullahaladzim. Allah menginformasikan kepada kita bahwa salah satu karakter manusia itu suka menyebarkan fitnah, isu, gosip. Ya. Belum tentu benar, tetapi sudah dijelaskan katanya. Ya. Katanya, ya, macam-macam dia berkembang. Hamazin, ya, pejalan kian kemari, penyebar fitnah. Masyai binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, penghalang kebaikan dan pelampau batas serta pendurhaka. Ya, selang kembali, penyebar fitnah, penghalang kebaikan, melampaui batas dan suka mendurhaka. Bapak inilah karakter yang dijelaskan oleh Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang gambaran-gambaran tentang diri kita. Jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita berbicara tentang diri kita sendiri. Ya. Dan itulah kondisi kita. Dan itulah fungsinya agama, datang untuk meluruskan dan meningkatkan kualitas diri kita. Ya. Kemudian ada yang lebih menarik lagi. Wailun dalam surah Al-Jathiyah. Wailun likulli affakin athim. Karakter manusia berikutnya, sungguh kecelakaan bagi orang pembohong dan pendosa. Allah sendiri menyampaikan bahwa manusia itu suka bohong. Ya. Bohong kepada siapa? Ya, kepada bohong pada diri kita, bohong pada suami kita, pada istri kita, ya, pada siapa saja. Ada saja hal-hal. Ya, mungkin ketika ada interview, ya, karena pekerjaan ada apa saja, ya, call sheet umpamanya. Aduh, saya nggak bisa masuk kerja, kenapa lagi sakit? Ya. Ternyata saya ada di rumah. Uangnya banyak, dipakai. Ntar dikasih sakit benar-benar. Apa kinatin? Ya, suka pendosa, pendurhaka. Apa contoh-contohnya?
yasma'u ayatillahi, mereka mendengarkan kebenaran, mendengarkan ayat-ayat Allah, tutla alaihim, dibacakan kepada mereka, thumma yasiru mustakbira, kemudian dia seakan-akan menyepelekan ayat-ayat tersebut, tidak mengikuti, tidak ada keinginan untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalam yasma'ha, seakan-akan dia tidak pernah mendengarkan kebenaran tersebut. Fabashshirhu bi adzabin alim, kata Allah, maka gembirakanlah. Salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk untuk memberikan semacam ancaman yang besar adalah ketika mengatakan maka gembirakanlah. Fabashshirhu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita digembirakan, biasanya digembirakan dengan sesuatu yang baik kan? Ya, digembirakan dengan surga, digembirakan dengan kebahagiaan, tapi fabashshirhu bi'adzabin alim, maka gembirakanlah ia dengan siksaan yang pedih. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Wa idza 'alima min ayatina syai'a, apabila ia mengetahui kebenaran atau ayat-ayat Allah, ittakhaduha huzwa, mereka menjadikan sebagai permainan. Ya. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka itulah yang mendapatkan azab yang hina. Berikut. Sampai berapa? Berapa lagi besok? Terus saja, Pak. Tidur sampai pagi, sampai sahur. Jadi sengaja kita eksplorasi nih bahwa ya karena tidak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau kita sudah kenal, oh itulah diri kita, maka kita berupaya untuk meningkatkan. Bangun sandiwara nih Pak. Iya, dia bagus sandiwara. Aktornya adalah manusia. Sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, sampai jam 7. Iya, Pak. Kalau diingatkan belum dekat. Wailul lil mutaffifin. Ya. Jadi salah satu dari karakter yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an dikatakan wailun lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang al-mutaffifin. Ya, akan kita jelaskan apa itu yang dikatakan al-mutaffifin. Alladzina yaqtalu 'alan nas yastawfun. Apabila ia semacam menakar sesuatu, membeli sesuatu, maka ini disempurnakan. Ya. Terus kan kalau kita belanja tambahin dong, ini masa sih ya. Ya. Kurangin aja dikit ya. Wa idza akaluhum awasanuhum yuksirun. Tetapi apabila ia yang menawarkan sesuatu, selalu ada semacam penipuan gitu. Ya, kalau dia yang menawarkan barang kepada orang atau menawarkan jasa, kalau dia ingin mendapatkan jasa dari seseorang, ingin disempurnakan. Tapi giliran ia yang memberikan jasa atau menawarkan sesuatu, selalu ingin dikurangi atau ada semacam penipuan. Ya, mungkin dikatakan gambarannya seperti ini ya, ketika kita ingin ya, ternyata pada intinya tidak seperti itu. Ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu karakternya manusia. Kalau kepentingan pribadi, kalau seumpamanya untuk pribadi kita ingin lebih, ingin mendapatkan yang sesuatu yang spesial. Tapi ketika orang lain kita tidak peduli, apakah dia merugi mau apa, belum. Itu urusan kamu. Coba kita lihat apa kata wail. Ini dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kata wail. Wail itu artinya bisa bermakna doa jatuhnya siksa. Semacam aku bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan engkau celaka itu, mungkin seperti itu. Ancaman jatuhnya siksa. Kemudian wail juga bisa bermakna lembah yang sangat curam dalam dasar api neraka. Lembah yang sangat curam dalam api neraka. Kemudian wailul lil mutaffifin, taffa yatrufu tafif. Ya. Atau taffa artinya apa? Meloncati, mendekati atau hampir. Yang memang antara ya kalau kita seumpamanya ingin sesuatu menawarkan barang kepada seseorang atau apapun, mungkin hanya sedikit, tapi ketika itu hak-haknya orang tidak terpenuhi, maka itu sudah suatu penyelewengan. Ya. Maka dikatakan
Wailun lil mutaffifin karena hanya sedikit ada, hampir ya. Sedikit, tidak banyak. Atau tafifun, sesuatu yang remeh. Ya. Yang terakhir, bertengkar dalam takaran. Ini yang sering kita dengar. Wailun lil mutaffifin, bertengkar dalam takaran. Mungkin kalau di Amerika jarang terjadi. Yang terjadi di mana, Pak? Yang terjadi di mana? Di New York. Yang jelas apabila ada hak-haknya orang dikurangi itu termasuk al-mutaffifin. Ya kalau kita menawarkan sesuatu kemudian gambaran-gambarannya sangat menarik atau kita menjual properti ini ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ini termasuk al-mutaffifin. Kemudian wailun likulli humazatil lumazah. Ya, kecelakaan atau ancaman bagi setiap humazah dan lumazah. Apa artinya humazah dan lumazah? Humazah artinya pengumpat. Ya. Lumazah artinya pencela atau penghinaan, melemparkan isu. Ya, semacam ada isu-isu mungkin kita kurang begitu ada problem timbul di antara kita, sahabat kita, kemudian kita mencoba melemparkan isu. Ya, mungkin lawan politik kita seumpamanya lagi naik daun, ya kita lemparkan isu. Ya. Ya. Membangun semacam apa istilahnya itu ke dalam itu, membangun semacam publik pencemaran nama baik ya. Ya. Atau rumor yang mengganggu. Ya. Jadi artinya humas dan lumas adalah kita mencoba untuk menyampaikan sesuatu isu kepada orang lain yang sesungguhnya mungkin tidak benar. Nah, ya. Atau kalumasan bermakna ejekan mengandung tawa. Ini sering terjadi ya. Ejekan mengandung tawa. Ya. Kalau orangnya tinggi, Biangnya itu, Pak. orangnya tinggi loh, kayak listrik ya. Orangnya gede ya, kayak drum, macam-macam lah ya. Ada aja di New York itu banyak sekali ada macam-macam. Di sini ada. Ya.